Pada video ini kita akan membahas tentang persediaan. Ini merupakan bagian kedua dari persediaan. Kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan perhitungan persediaan atau bagaimana caranya melakukan perhitungan harga pokok dari penjualan kita. Kenapa? Karena harga beli bisa beda, tapi pas jual kita mau pakai yang mana sebagai harga pokok. Di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan penggunaan dan juga perhitungan dari persediaan. Secara garis besar, persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas yang tersedia untuk dijual kepada konsumen. Secara spesifik, kita akan membahas tentang persediaan di perusahaan dagang, di mana ada 3 pihak. Yang pertama adalah supplier, yang kedua adalah perusahaan sebagai penjual, yang ketiga adalah konsumen akhir. Jadi persediaan ini, atau persediaan barang jadinya, yang tersedia untuk dijual dibeli dari pabrik atau supplier, lalu dijual lagi kepada customer atau pelanggan akhir. Ketika kita membeli sebuah barang dari satu supplier atau dari beberapa supplier, maka tidak akan dipungkiri bahwa akan ada beberapa perbedaan harga. Bisa jadi untuk produk A di supplier yang biasa kita beli misalnya 10.000, tapi ketika kita cari di supplier lain, itu harganya bisa 10.500, bisa 11.000. Atau juga misalnya perbedaan harga terjadi akibat perbedaan waktu. Misalnya untuk barang A atau produk A, awal tahun kita beli 10.000, tapi begitu pertengahan tahun naik jadi 11.000 atau naik jadi 12.000. Nah, kalau case terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang penjual ya? Jadi, apa yang harus kita lakukan nih ketika kita melakukan penjualan atau terjadi penjualan? Mana yang harus kita pakai angkanya? Angka yang lebih besar kah? Atau yang lebih kecil kah? Atau yang harga yang pertama saya beli? Atau harga terakhir? Nah, di sini kita akan membahas tentang metode biaya persediaan. Jadi metode biaya ini maksudnya adalah pembebanan biaya dari produk yang kita jual. Untuk metode biaya terbagi menjadi 3. Secara garis besar, yang pertama adalah metode rata-rata. Metode rata-rata ini seperti namanya ya. Jadi kalau misalnya ada harga yang fluktuatif di satu barang, misal kita dulu beli pernah 10.000, terus kita beli 11.000, nah kita ambil rata-rata per barangnya berapa. Untuk metode FIFO, first in first out, kita menggunakan harga barang yang harga kita beli sesuai dengan urutan barang masuk. Jadi kalau misalnya dulu kita punya barang 100 piece di harga 10.000 misalnya, terus kita beli lagi harga 11.000 100 piece lagi, maka kita akan terjadi penjualan, kita pakai harga yang pertama dulu, yang 10.000 dulu kita selesaikan. Nah, walau sudah habis barangnya 10.000, baru kita pakai yang 11.000. Nah, ini metode dari first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, nah itulah yang pertama kali digunakan ketika terjadi penjualan. Lalu yang ketiga, ini adalah identifikasi spesifik. Identifikasi spesifik ini nilai pembeliannya itu melekat terhadap barangnya. Biasanya banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan yang menjual barang mewah. Jadi dia harganya satuan dan berbeda-beda. Contohnya misalnya mobil sport ya. Mobil sport ketika beli misalnya 3 miliar, ya udah, ketika saat kita beli aja itu aja yang digunakan sebagai harga pokok dari penjualannya nanti. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang perhitungan FIFO dan average dulu. Karena untuk identifikasi khusus nanti kita bahas belakangan. Untuk FIFO dan average, di sini ada tabel yang akan mendeskripsikan dan mengilustrasikan perbedaan di antara keduanya.
Untuk yang pertama ini transaksi dari PT ABC. Jadi PT ABC ini kita akan coba untuk mengilustrasikan bagaimana kalau dia menggunakan FIFO, bagaimana hasilnya kalau dia menggunakan average. Mempunyai produk awal ya, produk A dengan saldonya itu 50 unit dengan harga Rp10.000. Lalu di tanggal 20 Januari ada pembelian 50 unit di harga Rp12.000. Lalu di tanggal 25 Januari 2022 ada penjualan 70 unit seharga Rp15.000. Kita mulai dari FIFO dulu. Nah, ini untuk saldo awalnya bisa dilihat quantity 50 dikali harga 10.000 jadi 500.000. Lalu ada pembeliannya, tanggal pembeliannya di tanggal 20, kuantitinya 50, harga 12.000, jadi totalnya adalah 600.000 pembeliannya. Di bagian saldo kita lihat dia dipisahkan, jadi 50 untuk yang awal 10.000, lalu untuk pembelian baru yang 50.000, 12.000, jadi dia dipisah tapi totalnya 1.100.000 tetap ya. Lalu di tanggal 25, ini terjadi penjualan. Kita tidak mencatat jurnal penjualannya ya. Kita di sini menghitung untuk harga pokoknya. Nah, di sini kita lihat penjualan 70 unit. Berarti ini kita harus menggunakan yang saldo awal dulu ya. Yang awal ini adalah di 50 unit di harga 10.000. Jadi kita habiskan dulu yang awal. Perhitungannya 50 kali 10.000, 500.000. Karena penjualannya 70 unit, masih ada 20 unit ya. 20 unit yang kita ambil dari yang pembelian di tanggal 20. Karena yang saldo awal sudah habis. Jadi 20 dikali 12.000. Totalnya 240.000. Jadi untuk penjualan di tanggal 25 untuk metode FIFO, ini total biayanya ya, yang kita gunakan sebagai harga pokok itu di angka Rp740.000. Lalu kita lihat jadi saldonya tinggal di pembelian yang tanggal 20 ya, tinggal 30 di harga 12.000, total saldonya 360.000. Jadi HPP-nya 740.000, persediaan sisa 360.000. Kalau menggunakan metode FIFO. Kita lihat di metode average, ini sama ya untuk saldo awal di tanggal 2, 50 kali 10.000, 500.000. Lalu di tanggal 20, pembelian 50 unit di harga 12.000, total 600.000. Nah, tapi di bagian saldo, kita bisa lihat, di sini kuantitinya langsung digabung ya, 50 di awal ditambah 50 lagi beli, harganya jadi 100 kuantitasnya, dengan harganya berarti di rata-rata. Tadi 10.000 terus ada 12.000 yang pembelian kedua, seluruh total unitnya kan 1.100.000 ya. Dibagi kuantitasnya 100, jadi dapat harga satuan 11.000. Nah, harga 11.000 ini yang akan kita jadikan harga pokok ketika terjadi penjualan untuk produk A. Nah, di tanggal 25 terjadi penjualannya 70 unit, berarti yang dijadikan harga pokok adalah langsung aja kita gabung ya, karena untuk harganya sama ya, langsung di 11.000. 70 dikali 11.000, jadi untuk harga pokoknya 770.000 dengan sisa di persediaannya 30 unit. Tadi 100 dikurangi 70 keluar, jadi sisa 30. Langsung kita kalikan 11.000 lagi, 330.000. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk menggunakan FIFO, HPP-nya lebih kecil, jadi 740.000. Tapi ketika menggunakan average, dia lebih besar, jadi 770.000. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ketika kita menggunakan FIFO, berarti laba kita akan lebih besar ya. Kenapa? Karena HPP kita lebih rendah. Tapi kita menggunakan average, maka laba kita lebih kecil. Nah, di sini kita lihat juga untuk persediaan, ketika kita menggunakan FIFO,
saldo akhirnya adalah 360.000. Untuk average, sisa persediaannya adalah 330.000 berdasarkan nilai ya, sama-sama untuk kuantiti sama-sama 30, tapi nilai di pembukuan kita atau di laporan keuangan untuk Vivo 360, untuk average 330. Lalu selanjutnya ini pencatatan jurnalnya ya. Jadi di tanggal 20 ada pembelian persediaannya senilai 600.000, lalu kita kreditkan kas 600.000, lalu di tanggal 25 sama-sama ya ada penjualan 1.050.000, misalnya penjualan 1.050.000, dari perhitungannya tadi dijualnya di harga 15.000. Nah, untuk HPP-nya untuk Vivo tadi 740.000 dan average di 770.000. Untuk perhitungan detailnya ada di tadi ya di slide sebelumnya. Ini adalah metode biaya yang terakhir. Ini adalah identifikasi spesifik. Metode identifikasi spesifik ini menetapkan harga dari suatu item persediaan ya, dibeli pada harga yang telah ditentukan dan telah terjadi. Untuk contohnya misalnya biasanya adalah perusahaan yang bergerak di perhiasan, terus mobil, atau juga persediaan yang dibeli secara individual. Maksudnya seperti misalnya ada perusahaan yang bergerak di bidang karya seni ya. Misalnya dia beli lukisan, ketika dia beli harganya 1 juta, maka harga 1 juta itulah yang akan jadi harga pokoknya. Nah, dari ketiga metode biaya persediaan ini akan menghasilkan harga pokok yang berbeda-beda. Setiap perusahaan bebas untuk memilih metode persediaannya sesuai dengan karakteristik dari operasinya atau sifat dari perusahaan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk bagikan video ini. Terima kasih.